Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpa Mana Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Ya teman-teman, selamat pagi ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik. Gimana, udah selesai ngerawat burungnya? Sebelum ke kerjaan ya, setelah ngerawat burung, udah mandi nih ya. Saya tuh sukanya apa teman-teman? Jarang sarapan pagi, ya sarapannya itu ya kopi sama pisang goreng. Ini kopi yang kedua ini ya. Tadi waktu ngembun burung udah ada kopi, ya terus setelah ngerawat burung, mandi, ngopi lagi, makan pisang goreng ini sarapannya. Terus baru ke kerjaan gitu ya. Oke, sebelum berangkat ke pekerjaan saya mau menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Ian Sadewa 5652. Assalamualaikum Om Sanda, saya Ian dari Brebes. Mau tanya murai batu saya birahi, tapi birahinya mengarah ke kawin seperti yang Om Sanda bilang di video sebelumnya. Saya coba terapkan 0 settingan dan setelah itu murai batu saya jatuh bulu. Banyak bulu kecil dan bulu besar, padahal sebelumnya baru saja mabung 4 bulan yang lalu. Tapi mabung paksa karena dilepas trotol 2 tahun gak mau mabung. Akhirnya dicabutin dan sekarang 0 settingan mabung lagi. Gimana tindakan selanjutnya Om settingannya? Terima kasih sebelumnya, sehat selalu Om Sanda. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi kalau dilihat di sini memang diawali burung itu ada trouble ya. Jadi sebelum ada proses 0 settingan ini sendiri, ini burung ini pernah ngalami trouble, yaitu burung yang 2 tahunan dia tidak mabung dari pastol. Ya kan? Anggap aja kalau dari pastol terus 2 tahun dari pastol itu dia nggak mabung, kan artinya ya lebih dari setahun teman-teman ya. 20 bulan tambah mungkin pastolnya umur 6 atau 7 bulan. Berarti ya sekitar 27 bulanan lah ya. Itu cukup lama dan memang ada mundur dari proses mabung. Ini cukup banyak sebenarnya ya kasus seperti ini, di mana burung pastol itu kok ada mundur waktu mabungnya. Rata-rata ini dialami oleh burung-burung yang cukup punya karakter. Yang burungnya punya keinginan tarung yang tinggi. Ya kan? Oke lah. Burungnya nggak bisa mabung, ya kan? Setelah itu ada proses dicabutin. Artinya mabungnya nggak normal. Dalam proses dicabuti seperti ini, terus dikondisikan dia ada mabung, mungkin karena stres juga kan ya, dan memang seharusnya dia mabung. Cuma mungkin mabungnya itu nggak total. Ya, bisa saja seperti itu kan. Ya, nggak total, nggak normal juga. Kalau nggak normalnya jelas. Ya, nggak totalnya saya nggak ngerti nih. Mungkin saja nggak total. Sehingga apa? Dari proses kamu berikan 0 settingan setelah melihat burung yang dialami burungmu seperti mana burung yang terlalu tinggi birahi gitu kan ya. Kamu di sini kan pengennya untuk merubah settingan atau restart settingan, sehingga kamu pilih yaitu dengan cara 0 settingan. Akhirnya dia jatuhkan bulu. Nah, jatuh bulu ini tadi bisa saja bulu yang lama yang seharusnya dijatuhkan waktu dia mabung itu dia tidak mabung. Nah, maka saya katakan tadi belum tentu juga dia itu ada mabung total kan ya. Kalau nggak normalnya udah jelas dia nggak normal karena dicabutin ya. Terus dia ada mabung, apakah itu total bulu dia semua ganti. Nah ini bulu yang jatuh ini apakah bulu lama atau bulu baru yang dia jatuhkan. Nah sekarang kalau bulu baru yang dia jatuhkan, kenapa seperti itu? Teman-teman, jadi konsekuensi dari 0 settingan itu sendiri, saya tuh di beberapa video juga sudah menerangkan bahwa ada konsekuensinya ya.
kalau dalam proses nol settingan itu dia bertahan, ya, karena ini ada perubahan dalam pola rawatan, dalam pola pakan, karena kita coba untuk ngenolkan. Jadi ngenol itu kan bukan di EF aja di nolkan EF, tetapi di settingan pun juga atau rawatan ini juga kita ngenol. Ya, kita nggak ngasih rawatan. Nah, di situ ada perubahan. Burung itu kan ada yang stres, ada yang tidak. Kalau dia bertahan dari stres ini tadi, dia bertahan, oke, dia bisa diproses nantinya, dilanjutkan proses kemudian untuk di restart ulang itu tadi untuk settingannya. Tetapi ada burung yang memang tidak bisa ya. Dia ada stres, dia tidak bisa beradaptasi dengan pola yang baru ini tadi sehingga dia stres dan dia jatuhkan bulu. Oke, kalaupun dia jatuhkan bulu, kalau kamu mau teruskan, monggo, artinya dimabungkan. Atau kamu coba untuk pertahankan, artinya kamu untuk burungmu ini tadi, itu jangan dimabungkan lagi gitu kan ya. Karena mengingat 4 bulan yang lalu baru mabung. Dengan cara seperti apa untuk mempertahankan ini? Kamu rawat aja burungnya, ada penjemuran dan sebagainya. Walaupun dia ada jatuh bulu. Itu akan, nantinya dia tidak akan mabung gitu. Ya, percaya deh omongan saya ya. Nah, sekarang intinya burungmu ini tadi kan sudah ada proses mabung gitu kan ya. Ini gimana selanjutnya? Kayak gini aja. Untuk proses selanjutnya Om, jadi yang penting burungmu bisa jatuhkan bulu dengan cepat ya dalam kurun waktu 3 minggu, lebihnya 1 bulan lah. Paling tidak itu sudah ke angka di atas 70% lah ya untuk total bulu yang dijatuhkan. Ya, artinya sisanya itu kan biasanya untuk bulu sayap dan bulu ekor kan ya. Karena bulu sayap ini biasanya juga yang terakhir setelah bulu ekor udah mulai ada pertumbuhan dan ada pertumbuhan juga di bulu sayap yang sebelumnya jatuh. Nanti ada disusul dengan bulu sayap yang belum jatuh terus nanti dijatuhkan dan ditumbuhkan lagi. Oke. Setelah nanti dia sudah diperkirakan 60-70% dari jumlah bulu yang dijatuhkan, maka di situ sudah bisa kamu memberikan asupan nutrisi yang sifatnya ini bukan settingan. Yang ditakutkan di sini kan apakah dengan memberikan banyak nutrisi dengan kasus yang katamu tadi burung yang kecenderungan birahinya tinggi, condong ke arah kawin, apakah ini nanti tidak bermasalah dengan itu lagi Om Sanda? Gitu ya pertanyaannya. Jadi konteksnya beda-beda ya. Di saat kita merawat burung yang dalam masa pemulihan seperti itu, masa pertumbuhan bulu, itu dia butuh memang asupan yang lebih dari asupan harian. Ya, seperti mana jangkrik 55 dan sebagainya itu kan hariannya seperti itu. Nah ini anggap saja lebih dari itu. Ya kan? Bisa dihitung dari kelipatannya atau ya kita tambahkan menurut kita itu cukup lah ya untuk paling tidak itu mendukung pertumbuhan bulunya. Nah oke. Kita bisa masukkan kroto, kita bisa masukkan cacing, kita bisa masukkan jangkrik. Ya, kalau jangkrik ini kan bisa dikatakan pakan extra fooding yang tetap ya, yang untuk pemberiannya hari-hariannya juga jangkrik gitu kan ya. Nah kalau kroto dan yang lain ini sifatnya extra fooding yang kita berikan dalam waktu tertentu gitu kan ya. Mungkin kalau kroto ini kan biasanya hariannya kita kasih seminggu 2 kali ya. Ini juga begitu gitu loh ya. Cuman jumlahnya lebih banyak. Oke. Maksudnya apa? Yaitu supaya pertumbuhannya bagus. Selain kita memberikan tambahan nutrisi untuk protein, kan jelas ini hubungannya dengan protein ya. Kita juga perlu berikan seperti mana kalsium ya. Bisa kamu berikan kulit sotong ya, cangkang sotong itu yang kamu jadikan tepung. Terus ya sumber-sumber kalsium yang lain lah, atau yang paling mudah itu bisa pakai mineral ya, mineral itu juga bagus. Oke, itu nanti dia tumbuh. Setelah dia tumbuh, nah sewaktu proses ekor tumbuh itu ya kan, ini kita bisa anggap aja udah bulu yang
dijatuhkan dan mulai proses tumbuh itu 80% lah ya. Tinggal 20% antara tumbuhnya ekor dan tumbuhnya sayap ini tadi. Di situ kamu lihat apakah burungmu sudah mulai ada tanda-tanda kembali ke birahi lagi. Kalau itu terasa seperti itu ya, biasanya kalau burung yang dia sebelum mentok udah ada birahi lagi gitu teman-teman ya. Biasanya ditandai apa? Satu, dia gacor. Dua, sewaktu kamu buka kerodong itu dia juga ada ekspresi dan dia ada berbunyi seolah-olah kayak burung yang sudah sehat. Gitu ya, yang sudah memang kondisinya betul-betul udah prima gitu ya, kayak memang udah mau nampil lagi. Nah, di saat burungmu sudah nampak seperti itu, untuk penambahan extra folding yang saya katakan tadi, yang fungsinya untuk menambah atau mendukung pertumbuhan bulu ini tadi, ini sudah kamu kurangi saja. Ya, kurangi saja untuk porsinya. Artinya kembali ke porsi harian seperti mana biasanya kamu memberikan porsi harian ke burungmu. Itu atau nih ya, untuk proses rawatan ya, kalau kamu pengen tambahan EF itu tetap diberikan, rawatan ini kamu berikan saja seperti mana mandi. Ya, mungkin kan di sini juga ada pertanyaan gitu ya, Om, nanti kalau burung lagi dokor terus ada dimandikan nanti bagaimana? Jadi teman-teman, terkadang gitu ya, saya ini akan lebih pusing ditanya pemula ketimbang pemain. Karena kalau biasanya teman-teman yang baru itu masih ada kata ragu. Ya itu tadi, satu, pemahamannya kurang. Dua, belum begitu banyak mengetahui. Banyak masukan ya, omongan yang katanya begini, Pak, katanya begitu. Contohnya seperti mana? Itu tadi, memandikan burung dalam posisi dia lagi dokor, nanti takut bulunya pecah-pecah, rusak dan sebagainya gitu kan ya. Padahal itu ya, dan dia percaya omongan saya, di saat burungmu itu ternutrisi, dia dokor, kamu mandikan, dia ada pecah-pecah, itu akan nyambung kembali. Karena struktur bulu itu sendiri juga bukan satu begitu teman-teman, itu kan ada rangkaian di situ, yang terus akhirnya terkait. Gitu kan ya. Bulu itu coba lihat tuh. Nanti kalau dia memang ternutrisi dan saat dia nanti sudah mentok, udah betul-betul mentok nih, ada rawatan harian, itu nanti dia rapi. Percaya omongan saya. Itu. Jadi nggak usah takut. Itu tadi pilihannya. Kalau kamu mau, kalau udah melihat nih, melihat dulu burungnya, kalau sudah ada dalam proses dia dokor ini tadi, dia sudah mulai ada gacor, sudah mulai ada menunjukkan bahwa dia ada birahi dan udah mau nampil lagi, padahal dia posisinya lagi dokor gitu ya. Itu kamu sudah mulai kurangi saja untuk EF yang tadi kamu kasih banyak ini tadi, kamu kurangi. Atau kamu tetap memberikan banyak tetapi dengan rawatan yang sifatnya meredam. Seperti apa itu? Yaitu mandi. Ya, dan saya jawab sekalian, kalau mandi itu tadi merusak bulu atau tidak, itu sebenarnya tidak. Gitu ya Om ya. Jadi kelanjutnya itu tadi ya, mudah-mudahan lah burungmu juga akhirnya nanti tidak ada kendala lagi ya. Sudah bisa mabung tuntas juga dengan adanya nol settingan ini tadi, akhirnya apa yang kamu harapkan dulu yang burungmu sulit untuk mabung, akhirnya sekarang ya tak terduga gitu ya. Kok akhirnya malah mau mabung gitu kan burungnya. Itu kan sesuatu yang ya harusnya juga disyukuri, karena burungmu juga itu kan nggak normal mabungnya ya. Ya memang ini tidak ada niat untuk memabungkan burung, tetapi setelah kamu lakukan atau memberikan treatment nol settingan ini tidak sengaja, akhirnya burungmu bisa mabung dengan tuntas ini tadi. Ya itu kan perlu disyukuri ya kan ya. Setelah dia bisa mabung dengan tuntas, saya rasa ya burung itu akan lebih enak lagi. Ya akan lebih bagus lagi karena dia akan mencapai titik kondisi primanya. Secara otomatis juga burung saat dia nanti punya kesiapan yang baik, burung itu kamu gantangkan, burung itu juga akan kerja secara top perform. Gitu Om ya.
Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.